Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadal muttaqina siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan afdalul mursalin. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin zil qalbil halim wa alihil mahbubin wa ashabil mamdudin wa man tabi'ahu sunnata ila yaumiddin. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun awsini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa najal muti'un. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Yang pertama, kita masih dikokohkan dalam iman dan Islam. Yang kedua, kita masih diberikan nikmat hidup dan nikmat sehat meski kita masih menjalani masa-masa pandemi dan masa-masa transisi dari pandemi ini. Salawat serta salam mudah-mudahan kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ajaran yang dia bawa sebagai rasul, kita bisa mengerti apa yang harus kita tinggalkan dalam bentuk kebodohan dan kejahilian, dan apa yang senantiasa harus kita amalkan sehingga kita menjadi manusia yang terus berproses untuk menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil. Manusia yang senantiasa mengoptimalkan hati dan akalnya untuk melaksanakan kebaikan dan ke depan akan meninggalkan dunia fa'il ini dalam keadaan yang baik pula, yaitu husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mencapai predikat al-insanul kamil, kita harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa hal yang menjadi indikasi bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, manusia yang dibukakan pintu amal soleh sebelum meninggal. Imam Ahmad dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Hakim dijelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan atau kecintaan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia beramal. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa maksud dijadikannya beramal itu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah menjawab, Allah bukakan baginya amalan soleh sebelum meninggalkannya, sehingga masyarakat yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Ini adalah ciri pertama seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibukakan pintu amal soleh sebelum dia meninggal. Dengan artian, ketika seorang hamba tersebut meninggal, maka yang terkenang dari orang sekitarnya hanyalah kebaikan-kebaikan dari hamba tersebut. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, ciri seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika melaksanakan dosa akan diberikan hukuman langsung di dunia. Manusia yang dicintai oleh Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk mendapatkan siksaan di akhirat. Akhirat adalah sebagai tempat yang abadi. Adalah di mana saat untuk memetik buah dari amal soleh yang kita laksanakan di dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat kita berkebun dan bercocok tanam, yang hasilnya akan kita tuai dan kita dapatkan di akhirat. Karena dosa yang dilakukan telah mendapatkan hukuman ketika dia masih hidup di dunia. Imam Tirmidzi menjelaskan dalam satu hadisnya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Namun sebaliknya,
Jika Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan memberikan hukuman baginya secara total di akhirat kelak. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah akan menahan dosanya sehingga ia terima hukuman kelak di hari kiamat. Inilah yang dalam bahasa tauhid disebut sebagai istidraj. Karena Allah Subhanahu wa taala membiarkan seorang hamba berlanjut dan berlanjut dalam dosanya, sehingga semakin hari semakin bertumpuk dosa-dosa besarnya, dan kelak di hari kiamat Allah akan membalasnya. Tapi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan teguran langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuat dosa di dunia ini. Itu adalah hal yang kedua, ciri seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan langsung hukuman terhadap dosanya di dunia ini. Yang ketiga, Allah akan memberikan ujian bagi hamba yang Allah cintai. Ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan seorang hamba. Seperti halnya seorang siswa sekolah, ia akan melaksanakan ujian terlebih dahulu untuk naik ke jenjang kelas yang selanjutnya atau yang lebih tinggi dari sebelumnya. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka murka Allah baginya. Ujian yang dimaksud di sini adalah bisa jadi kesusahan atau kesengsaraan, atau bisa jadi kesempitan dalam hidup. Bahkan bisa jadi juga ujian yang diberikan kepada kita, kesenangan yang tidak kita rasakan bahwa dia merupakan ujian buat kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah menjelaskan kepada kita bahwa harta yang kita miliki, anak yang kita miliki bisa menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Ada juga orang yang diuji dengan fisik yang sakit. Ada juga yang diuji dengan kemiskinan, kefafaan dan kefakiran. Semua ini adalah bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Dengan diuji, maka si hamba akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi. Ketika diuji, si hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah ujian. Ujian yang datang bertubi-tubi bisa jadi itu adalah satu hal yang bisa meningkatkan derajat kehidupan seorang hamba dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kaum bisa saja ditimpa ujian atau azab. Bedanya adalah azab akan ditimpakan kepada kaum yang ingkar dan mengkufuri nikmat Allah, seperti kaum Ad, kaum Samud. Namun ujian akan ditimpakan bagi kaum yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan berbuat amal saleh. Yang bisa membedakan jika kita ditimpa musibah atau azab adalah hati kita masing-masing. Ketika banjir melanda suatu tempat, maka bisa jadi bagi orang-orang yang berdosa dia adalah azab. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia adalah ujian. Dan semoga setiap bencana dan kesusahan yang ditimpakan bagi kita adalah ujian bagi kita, bukan merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, manusia yang dicintai oleh Allah senantiasa diberikan kesabaran. Kita seringkali mengungkapkan bahwa sabar itu ada batasnya. Namun bagi hamba yang dicintai Allah, sabar itu tidak ada batasnya. Karena setiap hal yang buruk yang menimpa di dunia ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu keterangan kepada kita. Wa kayyin min nabiyyin qatala ma'a rabbiyuna katsira fama wa'adu lima asabahum fi sabilillah wa ma sana'u wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana orang-orang yang sabar dalam ayat tersebut bisa jadi tertimpa salah satu musibah.
tapi bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin cinta Allah kepada mereka, sehingga wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bahkan bagi orang yang bersabar dalam segala musibah maupun ujian hidup, Allah janjikan baginya pahala secara unlimited, tanpa batas, sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa diperhitungkan. Yang kelima, Allah akan memberikan pemahaman agama bagi hamba yang dicintainya. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah satu kebaikan, maka dia akan dipahamkan baginya dalam masalah agama. Dalam hadis Bukhari diriwayatkan hadis tersebut. Bagi seorang ulama yang mempelajari ilmu agama secara mendalam, Allah akan memberikan kemudahan dalam memahami berbagai macam disiplin dalam bidang ilmu agama. Akan tetapi bagi masyarakat awam, Allah akan memberikan petunjuk dan pemahaman bagi hamba Allah yang dicintai, sehingga hamba tersebut mengetahui apa yang harus dilaksanakan dari perintah agama dan apa yang harus ditinggalkan dari berbagai larangan agama. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kebenaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan iman Islam kita dan dijadikan kita termasuk salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri yang telah saya paparkan di atas, bahwa 5 ciri-ciri Allah cinta kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan maunah, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa menapaki kehidupan ini untuk lebih baik dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu barrun raufur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim Alhamdulillahirabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin wa salatullahi wa salamu ala khatamil mursalin ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma dafa' 'anil bala wal waba wal ghala wal fitan ma dhahara minna wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fasburullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa yahdikum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha